野球やるぞ。ライフがいや内緒にしとこう。Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Kotak Musik Lambat. Bagaimanakah keseruan dari alur ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Nah, cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang tidur siang. Tiba-tiba di sini Nobita mengalami hal yang sangatlah mengejutkan, di mana dia mengalami ketindihan alias tubuhnya tak bisa bergerak. Dan di sini ketika Nobita meminta tolong, dia pun sama sekali tak bisa untuk menggerakkan mulutnya. Nah, di sini akhirnya Nobita pun berhasil kembali bergerak normal, dan hal itu membuat Nobita menjadi sangatlah panik dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Esokan harinya di sini akhirnya Nobita pun bercerita dengan teman-temannya dan apa yang telah ia alami kemarin, dan ternyata di sini teman-teman juga mengalaminya. Tapi sepertinya di sini yang tidak mengalami hanyalah Giant saja. Nah, di sini akhirnya Suneo pun segera menceritakan kepada teman-teman kalau mungkin hal ini bisa terjadi karena sebuah kotak musik, di mana Suneo segera menceritakan tentang legenda kotak musik tersebut. Tapi di sini Giant pun tak percaya karena dia tak mengalaminya sama sekali. Giant pun langsung diejek oleh Suneo dan juga Nobita kalau dia benar-benar orang yang tidak peka karena tak merasakan hal itu sama sekali. Benar, hal itu membuat Giant menjadi sangat kesal dan dia pun langsung menghajar Nobita dan juga Suneo hingga membuat kepala mereka langsung benjol. Kemudian di sini Giant pun langsung menarik kerah baju milik Nobita dan langsung meminta kepadanya dan juga Suneo untuk segera membuktikan tentang keberadaan dari kotak musik tersebut. Dimana jika memang kotak musik yang memiliki kutukan itu memang ada, dia harus menunjukkannya. Karena kalau tidak pasti mereka akan dalam masalah. Hal itu pun langsung membuat Nobita dan juga Suneo ketakutan dan sepertinya saat ini mereka harus mencari kotak tersebut. Kemudian di sini Nobita yang sangat panik, dia pun langsung mencari Doraemon dan dia pun melihat Doraemon saat ini sedang berada di kamar. Nah, di sini Nobita meminta kepada Doraemon untuk mengeluarkan sebuah senter pemulih. Tapi di sini nampak kalau Doraemon sama sekali tak menjawab perkataan dari Nobita hingga membuat Nobita menjadi sangat kesal. Tiba-tiba di sini Doraemon pun muncul yang membuat Doraemon menjadi ada dua dan membuat Nobita kebingungan. Nah, Doraemon pun segera menjelaskan kalau dia telah menggunakan sebuah pensil graffiti palsu, yang mana pensil ini bisa membuat dia seolah-olah ada walaupun dia hanya menulisnya saja dan membuat dia bisa diduplikat dengan graffiti itu. Nah, di sini akhirnya Nobita pun mencoba untuk membuat sebuah graffiti dorayaki yang membuat Doraemon merasa kalau di depannya ada dorayaki. Akhirnya di sini setelah melakukan hal itu mereka pun berniat untuk mengembalikan vas itu dengan menggunakan senter pengembali. Tapi di sini nampaknya senter itu sama sekali tak bisa digunakan. Tiba-tiba ibu Nobita berniat untuk masuk dan Doraemon segera menahan ibu Nobita. Tapi di sini ibu Nobita yang curiga pun akhirnya memaksa masuk ke dalam ruangan televisi. Tapi dia dibuat sangat terkejut karena sama sekali tak terjadi apa-apa dan vas itu masih baik-baik saja. Kemudian setelah ibu Nobita pergi, di sini akhirnya dijelaskan kalau Nobita telah mengganti vas itu dengan menggunakan graffiti dari pensil itu, sementara vas yang asli telah ia sembunyikan di dalam sebuah kain. Nah, di sini akhirnya Doraemon berniat untuk memperbaiki senter pengembalinya dan di sini Doraemon pun mencari Furoshiki. Nah, di sini nampak kalau Furoshiki yang dicari oleh Doraemon sama sekali tak ketemu dan ternyata Nobita telah meminjamkannya. Nah, Doraemon meminta kepada Nobita untuk segera mencarinya. Akhirnya di sini Nobita pun segera pergi ke rumah Suneo untuk segera mengambil Furoshiki tersebut. Kemudian di tengah jalan kita akan diperlihatkan kalau Giant meminta kepada Nobita untuk mendengarkan cerita lucunya. Namun Nobita yang tak memiliki waktu segera berlari. Nah, Giant pun segera mengejar Nobita. Nah, Nobita pun akhirnya menggunakan pensil graffiti palsu itu untuk membuatnya seolah-olah ada dan mendengarkan cerita dari Giant. Dan benar saja di sini dengan menggunakan pensil graffiti palsu itu, Giant pun langsung terkecoh dan berbicara dengan graffiti Nobita.
Singkat cerita, setelah Nobita pergi ke rumah Sunio, ternyata saat ini Furoshiki itu sedang dipinjam oleh ibunya. Dan di sini Sunio mengatakan kalau dia akan mengambilkannya untuk Nobita setelah ibunya pulang. Akhirnya di sini Nobita pun segera kembali ke rumah dan berharap kalau semuanya akan segera selesai. Nah, di sini kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini Giant sedang memarahi Gravity Nobita karena sepertinya dia sama sekali tak menanggapi ceritanya. Akhirnya di sini Nobita pun langsung memikirkan bagaimana cara untuk membalaskan dendam kepada Giant. Nah, ketika Nobita memikirkan itu, tiba-tiba jam milik Doraemon sebelumnya yang telah diletakkan olehnya langsung mengeluarkan seekor hantu yang seketika membuat Nobita menjadi sangat ketakutan melihat hantu tersebut. Akhirnya di sini hantu itu meminta kepada Nobita untuk mengerjakan PR dan Nobita pun segera mengerjakan PR itu sambil didampingi oleh hantu itu yang membuatnya menjadi sangat ketakutan. Walaupun begitu, di sini akhirnya Nobita berhasil menyelesaikan PR-nya. Nobita pun segera melihat jam alarm yang dimiliki oleh Doraemon itu dan dia pun melihat ada cara untuk menggunakan jam alarm itu di balik jam itu dan dia pun segera membacanya untuk bisa menggunakan jam tersebut. Akhirnya di sini Nobita pun berniat untuk sedikit jahil, di mana dia segera meletakkan jam hantu itu di tempat ibu Nobita saat ini sedang tidur di ruangan televisi. Nah, ketika di sini jam alarm itu pun berbunyi, nampak kalau ibu Nobita dibuat sangat ketakutan karena ada hantu muncul di rumahnya dan dia pun langsung berlari keluar rumah. Nah, kita pun akan diperlihatkan Nobita yang memiliki sebuah ide untuk membalaskan dendamnya kepada Giant sebelumnya. Dia berniat untuk menggunakan jam itu dan membuat Giant menjadi sangat ketakutan. Ketika Nobita sedang berjalan untuk menuju ke rumah Giant, kita pun akan diperlihatkan dia yang bertemu dengan Shizuka. Nah, Nobita tak ingin kalau jam ini diambil oleh Shizuka karena dia berniat untuk menggunakannya kepada Giant dan Nobita pun langsung berlari. Di tempat lain, kita pun akan diperlihatkan Nobita segera mengatur jam itu ke 12 malam dan dia pun akan segera meletakkan jam itu di rumah Giant. Nah, di sini ketika Nobita sudah pergi, ibu Giant menemukan jam tersebut dan berpikir kalau ada orang yang telah menjatuhkannya dan berniat untuk segera mengembalikannya kepada orangnya. Nah, di sini di tengah jalan ibu Giant bertemu dengan Shizuka yang sebelumnya melihat kalau jam itu dibawa oleh Nobita. Akhirnya di sini ibunya Giant segera membawa jam hantu itu pulang ke rumah Nobita dan segera diterima oleh ibu Nobi. Kemudian pada malam harinya kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang tidur. Ketika mereka sudah tertidur, tiba-tiba di tengah malam hantu itu pun langsung keluar yang membuat Nobita langsung ketakutan karena hantu itu muncul lagi. Ketika Doraemon terbangun dan menyalakan lampu, dia pun dibuat sangat terkejut melihat hantu ini yang saat ini malah membuat Nobita seperti itu. Nobita pun mengatakan kalau dia harus membalaskan dendamnya kepada Giant bagaimanapun caranya. Akhirnya di sini Nobita pun segera meminjam pintu kemana saja kepada Doraemon dan segera melemparkan jam hantu itu ke rumahnya Giant. Nah, Giant yang melihat jam hantu itu, dia pun berniat untuk menggunakannya agar besok bisa bangun pagi dan Giant pun segera mengatur waktu dari jam itu pada pagi hari. Nah, keesokan harinya kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini Nobita telah terlambat bangun yang membuatnya menjadi sangat panik karena pasti akan dimarahi oleh gurunya. Dan benar saja, ketika di sini Nobita telah sampai ke sekolah, Pak Guru langsung memarahinya karena Nobita telah telat berangkat ke sekolah, sehingga membuat teman-teman langsung tertawa melihat kelakuan dari Nobita yang selalu saja seperti itu. Kemudian ketika pulang sekolah, di sini Giant pun segera menjelaskan kepada teman-teman kalau dia telah menemukan sebuah jam yang sangatlah menarik hingga membuatnya tak terlambat lagi untuk bangun tidur dan tak terlambat berangkat sekolah, yaitu sebuah jam yang bisa mengeluarkan hantu. Dengan jam seperti itu, maka Giant akan bisa bangun tidur bagaimanapun dia tidur nantinya. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang merengek kepada Doraemon kenapa jam itu malah berguna di Giant, bukan berguna pada dirinya. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.